semua, aku Sevinias Ayu Intan Permata, alumni SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur, yang dulunya di masyarakat dikenal dengan sebutan Naji. Padahal, nama sekolah ini yang benarnya itu SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur, yang semula bernama STM Negeri Cianjur. Mitra pecinta budaya Nusantara, inilah SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur, atau dulu bernama STM Negeri Cianjur, sedang mempersiapkan upacara bendera setiap hari Senin. Kampus ini merupakan kampus terakhir perpindahan perjalanan STM Negeri Cianjur yang sekarang bernama SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur. Kepada seluruh siswa yang sudah ada di lingkungan sekolah, silakan untuk merapat ke lapangan. Bertahap nanti kita akan kupas bahas tentang sejarah SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur. Juga kita akan mewawancara beberapa orang alumni yang berkompeten dalam sejarah SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur. Penghormatan kepada pembina upacara. Ampunan pemimpin upacara kepada Jalan. Henti. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Sekolah Kejuruan, ini berstatus negeri pada tanggal 1 Agustus 1965. Jadi, tahun 2025 ini berarti sudah 60 tahun. Nah, bermula dari upaya guru dan siswa Teknik Negeri STN setingkat SMP di Cianjur yang ingin memiliki sekolah lanjutan tingkat kejuruan. Pada awal pendirian sekitar tahun 1962, dirintislah Yayasan STM Cianjur yang semulanya diperuntukkan bagi karyawan Dinas Pekerjaan Umum Cianjur, bukan untuk siswa. Nah, sesuai kebutuhan Cianjur akan tenaga teknik, dibukalah pendidikan untuk tamatan sekolah teknik negeri atau STN. Awalnya hanya 2 program studi, yaitu mesin umum dan bangunan umum. Nah, dulunya sekolah ini lokasinya berada di Sekolah SMK Negeri 1 Cianjur yang biasanya di masyarakat dikenal dengan sebutan SMAKJI. Berikut ini akan kita wawancara Bupati Cianjur periode 2019-2024, Bapak Haji Herman Suherman. Herman Suherman ini adalah alumni 1982 Pak ya? Ya. Waktu saya, STM masih di Joglo. Kak, Bisa diceritakan Pak? jadi saya alumni STM tahun 1982. 82 ya. Dan saat itu saya sekolahnya dari SD negeri. ST Ya, sekolah teknik ya. Dan waktu saya sekolah di STM negeri itu di Sinar. Di Sinar ya. Nah, setelah saya lulus dari ST, alhamdulillah ST itu dipecah, ST bangunan menjadi SMP
Negeri 1 Cugenang, ST Mesin menjadi SMP Negeri 1 Karangtengah, sehingga bekas ST itu langsung diisi oleh STM, sehingga saya alhamdulillah dari ST di Joglo dan STM pun langsung di Joglo. Gitu. Pertama saya 82 STM Negeri dari Jalan Sinar pindah ke Joglo. Ya, saya alhamdulillah 82 masuk, 86 saya keluar. 82 keluar, Bapak. Ya 82 ya benar. Ya. Saya 82 keluar dan saya langsung masuk kuliah di Bandung. Ya. Waktu itu ada berapa jurusan, Pak? Waktu saya ada 2 jurusan, jurusan Mesin, ya, Pak. mesin dan jurusan bangunan gedung. Sekelas Bapak ada berapa orang, Pak? Waktu itu? Sekitar Sekitar saya waktu itu ada sekitar 30 ya, 30 orang, dan waktu seangkatan saya ada perempuan 2, ya. Eni dan Imas. Kayak saya STM, Pak, ada berapa orang perempuan, Pak, pada waktu itu? Waktu zaman saya masih 2 orang. Iya, iya. 2 orang. Siap, siap, Bapak. Imas dan Eni gitu. Iya, iya. Itu yang paling cantik. Pak, masih ingat pada waktu itu kepala sekolah siapa, Pak? Saya ingat waktu sekolah saya itu Pak Daslam. Pada Selam, ya. Karmanan Jaya. Karmanan Jaya. Banyak guru-guru yang saya masih ingat, ada Bu Ati, Iya. Bu Deda, Kosasi. ada Pak Kosasi. Kalau Pak Kosasi guru saya dari ST langsung, beliau langsung ke STM. Juga ada almarhum Panandang. Banyak guru-guru yang alhamdulillah beliau privatnya bagus, mengajarnya bagus, sampai saya ingat sampai sekarang. Ada kesan, Pak, sama Pak Kosasi atau siapa? Guru-guru yang... Ya, yang paling berkesan saya dengan Pak Kosasi. Ya. Pak Kosasi itu orangnya baik, ya, dan juga saya itu diberi tugas oleh Pak Kosasi, ya, diberi tugas setiap habis belajar, ya, Pak Kosasi itu saya bikin tulen, saya bikin tulisan, sehingga pada saat mulai saya belajar dengan Pak Kosasi sampai dengan selesai itu ada bukunya, ada satu buku yang saya tulis, saya rekap, dan itu juga saya serahkan lagi ke Pak Kosasi, dan ini sangat membantu buat saya, sehingga pada saat itu saya menerima pelajaran dari Pak Kosasi serius. Karena apa? Karena itu ditulis, iya. harus ditulis, Iya. jangan sampai ada yang kelewat, saya tulis. Alhamdulillah kepercayaan dari Pak Kosasi kepada saya sangat luar biasa, sehingga saya dipaksa untuk belajar lebih giat, belajar lebih fokus. Nah, saya juga berharap pada adik-adik saya terutama, ya kita harus belajar fokus, sehingga alhamdulillah kalau belajar fokus menerap pada otak ini, dan juga kalau ilmu itu nggak susah dibawa. Sampai sekarang saya masih ingat pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Kosasi. Terima kasih. Ada pesan-pesan lain, Pak, untuk masyarakat atau misalnya pada tenaga pendidik? Ya, khususnya untuk masyarakat, ya, saya berharap sekolah itu bagus dimanapun. Tapi yang saya rasakan, kalau sekarang jurusan itu kan SMK, ya. SMK itu serba bisa, dan ada kelebihan. SMK itu pertama serba bisa sesuai dengan jurusannya, yang kedua bisa kuliah, atau yang ketiga bisa bekerja. Beda dengan sekolah umum, ya. Sekolah umum itu dipersiapkan untuk melanjutkan sekolah. Tapi kalau SMK itu multifungsi, apapun bisa. Dan saya terus terang aja, saya mulai dari SMP dulu, ya, ST, ya, saya di teknik terus. Saya kuliah SF di ST Negeri Cianjur, kedua STM, ketika Akademi Teknik Pekerjaan Umum juga itu, ya, teknik terus. Ya, terus saya melanjutkan di Universitas Magelang Buana juga teknik juga. Yang terakhir baru saya agak ke manajemen pembangunan daerah di SD Alan Unfad Bandung. Sehingga alhamdulillah saya merasakan saya selaku orang teknik dijuruskan dari awal, ya, ketika bekerja itu simple, mudah, dan tidak bertele-tele,
gitu ya. Sehingga yang saya rasakan kalau kita konsisten dari awal mau teknik terus sampai dengan kuliah, alhamdulillah itu sangat bermanfaat pada saat nanti kita bekerja dimanapun, atau sekarang saya berharap bukan bekerja ya, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, jadi manajer ya, jadi manajer, karena mencari lapangan pekerjaan itu agak sulit. Dan khusus kepada orang tua ya, kepada orang tua, didik anak dengan baik ya, terutama ngatur waktu, jangan sampai anak-anak keluyuran, salah gaul, dan juga ya terutama agama ya, agama harus dijaga, sehingga kalau agamanya bagus, bapak ibu, anak-anak itu mau kemanapun nggak usah takut. Contoh saya punya anak, dulu saya dengan istri saya capek, pagi-pagi sekolah umum, sorenya di sekolah agama, saya capek. Tapi setelah selesai anak saya di sekolah umum agama, pindah kemanapun, mau bekerja dimanapun, bersekolah dimanapun, saya tenang dan lega. Sehingga anak-anak itu bisa menjaga diri sendiri karena sudah dijali oleh ilmu agama. Gitu ya. Sehingga sekali lagi saya mengajak kepada warga masyarakat, khususnya yang punya anak, didiklah anak dengan baik, terutama agamanya, agar ke depan menjadi pondasinya kuat di dalam agama. Betul Pak. Sekitar tahun 1990-an, yang tadinya sekolah ini berlokasi di Joglo, dipindahkan ke lokasi yang sekarang, yaitu di Jalan Raya Cibeber, kilometer 7, Kubangsari, Cilaku, Cianjur. Yang tadinya cuma 2 jurusan, sekarang bertambah mulai satu persatu menjadi 5 jurusan, yaitu ada jurusan listrik, otomotif, dan TKJ. Kita akan memasuki bengkel yang ada di SMKN 1 Cilaku Cianjur. Pertama kita akan masuk ke jurusan termuda, teknik komputer dan jaringan, seperti ini ya. Siswa-siswa TKJ sedang praktek di lab TKJ. TKJ ini jurusan terbaru, dan ini kita masuk ke bengkel listrik di jurusan listrik atau program studi listrik. Mungkin masih ingat ya suasana bengkel listrik seperti ini nih. Di jurusan listrik sudah banyak siswi seperti ini ya, 3 orang siswi sedang praktek teknik kelistrikan nih. Kita menuju ke bengkel teknik permesinan. Dari mulai alat bengkel lama sampai yang terbaru ada sekarang ya, ini ya yang paling modern. Kemudian juga nanti kita akan melihat
alat bengkel yang sudah puluhan tahun masih ada di sini di bengkel permesinan. Dan terakhir kita ke bengkel bangunan, arsitektur atau desain permodelan ilmu bangunan. Nah, teman-teman, dulu waktu aku sekolah di sini, aku sekolah di jurusan listrik, lulusan tahun 2025. Nah, waktu aku sekolah, kepala sekolahnya Ibu Rusmini dan kepala program keahlian jurusan listrik yaitu Ibu Kurniatin. Kegiatan aku selama di sekolah, ikut beberapa organisasi kayak OSIS, terus aku juga ikut eskul voli, ikut eskul seni juga. Mungkin kayak teman-teman yang lagi di lapangan, aku ikut kayak gini dulu pas waktu di OSIS, nyiapin buat upacara hari Senin gitu. Nata Kota, Bikin Jawa Barat, istimewa. Mun Kang Dedi jadi gubernurna, insya Allah Jawa Barat waluya. Mun Kang Dedi jadi gubernurna, insya Allah Jawa Barat luhina. Ayo orang silih asu, baris silih asajin silih asli, rempuk cukup sakuyuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Muharam, alumni STM Negeri Bangunan tahun 1986, angkatan ke-21. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini bertemu dengan angkatan pertama STM Negeri Cianjur, Pak Haji Dadang Hidayat. Ya, Bapak Yusuf 80 ada? 80. 80, beliau sudah berumur 80 tahun dan merupakan saksi sejarah penegrian yang semula hanya yayasan, kemudian turun SK 1 Agustus 1965 menjadi STM Negeri Cianjur, dan beliau juga adalah ketua OSIS pertama SMK Negeri 1 Cilacap Cianjur atau dulu bernama STM Negeri Cianjur. Kita akan ngobrol dengan beliau nanti ya. Pak masuk STM dulu tahun berapa Pak? Waktu masuk STM Tahun 63 ya. 63. 63. Saya dari ST Negeri Cianjur. Dari ST itu setingkat SMP Pak ya? SMP ya. Sekolah Teknik. Sekolah Teknik Negeri banyak. Ya, Sekolah Teknik Negeri Cianjur, jurusan bangunan. Makanya ke STM langsung di bangunan. Bangunan ya Bu. Ya. Oh, waktu Bapak ST sekolahnya di mana Pak lokasinya? Di situ. Oh, yang sekarang ya, di Siliwangi. yang di Joglo Di itu, Siliwangi Pak ya? Siliwangi ya. Siliwangi. Jadi STM itu menempati sekolah ST, Oh. sekolah teknik ya. Waktu menempati itu ST-nya dibubarkan kata Pak ya? Enggak. Oh, masih ada waktu Iya. itu ya. Jadi ST-nya ada, STM-nya juga ada. Ada ya Bapak. Oh. Tapi waktu itu belum negeri Pak ya, STM. Waktu Bapak masuk STM 63 belum negeri Pak ya? STM-nya belum negeri. Ya, STM-nya ya. Bisa diceritakan bagaimana proses perjuangan penegrian Pak? Waktu itu yang saya tahu ya, bapak-bapak ada orang tua murid dan bapak-bapak dari guru-guru, ada guru SMA, ada guru kurang tahulah dari mana ya. Oh, dari berbagai tokoh Pak ya, tokoh. Ya, Dan berbagai tokoh. katanya
ayah bapak juga ya? Ya, Turut ada ayah bapak itu siapa namanya Pak? Pak MS Adin Ya, itu banyak tokoh-tokoh Cianjur yang memperjuangkan di itu supaya negeri Pak ya. supaya negeri. Ya dari mulai membentuk STM juga beliau-beliau itu Dari awal. dari awal. Nah itu. Terus guru-guru STM waktu itu ada yang dari SMA yang namanya waktu itu Pak Max Tono ya, Pak Max Tono, terus Pak lupa lagi ya itu ya. Terus ada STM guru bantuan. Guru bantuan itu ada Insinyur Abdurrahman itu dari Jakarta, mantunya Pak Teja ya. Kalau Teja tuh sekarang yang di Slakopi itu ada Teja. ya. Insinyur Abdurrahman, Insinyur Suprayitno. Dan itu bukan guru Pak ya sebetulnya ya? Bukan guru. Teknisi Pak ya? Iya, dia direktur PT Bina Logam kalau nggak salah di Jakarta. Karena saya pernah dibawa ke sana. Terus Suprayitno juga bukan guru, dia karena mantunya Pak Teja mungkin diajak oleh Pak Insinyur Abdurrahman itu. Terus ada tokoh Tantan ya, Pak Tantan namanya waktu itu, dia sarjana hukum, ngajar juga di SM waktu itu. Jadi guru-guru bantuannya itu diambil dari kebanyakan yang dari Jakarta gitu. Ada juga yang dari Bandung. Terus murid itu waktu itu di kemampuannya hanya membuat 2 kelas. Kelas bangunan dan kelas mesin. 2 kelas diminta oleh persyaratannya harus 40 siswa. Waktu itu bangunan tidak mencapai 40, mesin juga tidak mencapai 40. Nah, kalau yang saya tahu di bangunan itu ada yang dari Kodim. Waktu itu Kodim tuh ada biro konstruksi di Kodim ya, yang dekat Jalan Kartini itu kantornya. Zeni itu namanya Ruben kalau nggak salah pangkatnya. Pada waktu itu tidak mutlak siswa Pak ya? Tidak. Ada dari tentara, ada dari PU Pak ya? Iya. Yang dari sini itu Ruben, pangkatnya sersan ya, ingat saya. Terus ada yang dari PU, orang PU namanya, nggak tahu lupa ya. Ada yang tinggi-tinggi, Yayat. Kalau yang dikenal sekarang tuh kakaknya Neneng Jajun. Itu orangnya tinggi. Nah itu umurnya tua ya, udah tua. Asli siswa seberapa orang Pak? Asli siswa paling bangsa 30, pokoknya kurang dari 40. Iya. Mesin juga kurang dari 40. Nah, kalau yang mesin itu ada yang sudah di SMA pindah ke STM gitu. Ada yang dari SMA udah kelas 2 pindah ke STM gitu, karena di STM tuh kejuruan ya, jadi melihat kejuruannya tertarik jadi mereka pindah. Pak, proses perjuangan penegrian bagaimana Pak? Diceritakan kembali. Kalau tidak salah dulu sampai bolak-balik ke Bandung Pak ya? Ya. Ini kebetulan ya, waktu itu yang sering disuruh kalau ke ngantar surat ke Bandung, ke apa namanya di Bandung tuh PDK lah ya kalau PDK Kaburo ya. Iya, PDK ngurus STM itu yang disuruh tuh diantaranya saya, karena pertama ya ayah saya yang ngurus, tahunya bahwa saya ini yang, karena ayah saya itu ngurus
administrasi dan sebagainya banyak. Oh, Jadi ngantar-ngantar surat tuh hari bapak bagian gini gitu lah surat atau gitu. Pak gini lah gitu. Gitu. Nah, jadi saya sama temen gitu. Waktu itu bapak umur berapa tahun? 17 ada pak? Enggak lah. SMP itu berapa deh? 6 ditambah 6 tahun ditambah 6 tahun 12 tambah 3 15 16-an lah. 16 tahun ya. 15, 16. Kita sampai naik truk segala banyak. Itu waktu itu kan ya pegawai Pemda juga kan nggak pada punya kendaraan ya. Sampai saya dikasih uang untuk ke sana, maksudnya naik bus atau apa gitu. Tapi saya pikir ya daripada uangnya dipakai ongkos, mendingan dipakai makan gitu kan. Ya naik truk sana, pulangnya juga gitu, naik numpang truk waktu itu. Sering saya disuruh ke Bandung gitu. Waktu proses turunnya surat keputusan Menteri Penegrian 1 Agustus 1965 dirayakan pisan banyak. Bisa besar-besaran pak ya. Itu waktu itu di Cianjur seperti itu sangat besar Pak, karena kelihatan gebiarnya gitu sampai Jalan ditutup Jalan banyak. Siliwangi di depan itu ditutup dari Terminal Joglo sampai dengan BRI Riung Gunung ya. Ya, Riung Gunung ya. Riung Gunung Lingkung. Gunung Lingkung. Itu ditutup. Untuk pagelaran seni dan sebagainya baru banyak. Iya, terus karena anak STM juga kan pamer baris, pamer apa gitu, menunjukkan Kok sukacita. menunjukkan suka. Jadi Bapak Ibu semua, sejarah SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur itu dibagi dalam beberapa fase. Fase tahun 1960 sampai dengan 1965, yaitu fase di mana sekolah yang dulunya bernama STM Negeri Cianjur ini belum negeri, yaitu diperjuangkan oleh Bupati Cianjur pada saat itu, yaitu Bapak Apung ya, Raden Apung Purawijaya, dan beberapa tokoh masyarakat, karena pada waktu itu apabila ingin bersekolah ke STM harus ke Bandung atau ke Jakarta. Maka pada saat itu dibentuklah upaya untuk membuat sekolah STM negeri. Dibentuk yayasan. Alhamdulillah setelah perjuangan berbagai macam pihak, ada dari guru SMA, orang tua siswa, kemudian juga bupati pada saat itu, yaitu Bapak Raden Apung, maka terbitlah surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1965 yang mengabulkan STM Cianjur menjadi STM Negeri Sekolah Teknologi Menengah Negeri Cianjur, mulai terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1965. SK-nya sekarang ada di sekolah ya. Jadi tidak benar sekolah ini atau SMK Negeri 1 Cilaku lahirnya tahun 10 Februari tahun 1963. Keputusan atau pendapat ini tidak berdasar. Yang benar adalah 1 Agustus 1965. Sejak tahun 65 juga, seperti dituturkan tadi Bapak Haji Dadang Hidayat, angkatan pertama, sejak tahun 65 sudah menempati gedung di yang sekarang menjadi SMK Negeri 1 Cianjur, yaitu Semakji ya. Dulu bernama Semea, kemudian pindah ke lokasi sekarang. Mohon bantuan semuanya, rekan-rekan semuanya, terutama alumni, untuk meluruskan sejarah berdirinya
SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur, yaitu tanggal 1 Agustus 1965, bukan tanggal 10 Februari 1963, bukan ya. Jadi mohon bantuannya. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harapan aku salah satunya buat siswa, semoga nanti mereka pas lulus langsung dapat kerja. Terus yang mau melanjutkan semoga bisa kecapai, bisa masuk ke universitas impiannya. Dan sekarang semoga teman-teman yang masih ada di sekolah ini masih belajar, makin rajin lagi belajarnya, makin giat, terus makin semangat juga menata karirnya. Terus untuk teman-teman alumni yang belum dapat kerja, semoga langsung dapat kerja, dilancarkan untuk menata karirnya. Dan untuk Akang Teteh yang udah alumni, yang udah kerja, semoga makin bagus karirnya, makin melesat, dan mungkin Akang Teteh bisa ingat sama teman-teman yang masih ada di sekolah.